팀장님, 여기 11호차 응급 환자 발생했습니다. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang mungkin di antara kalian sudah pernah menontonnya. Apalagi bagi kalian pencinta film Korea. Film ini bercerita tentang Sok-woo yang sedang mengantar putrinya pergi ke Busan dengan kereta untuk menemui istrinya. Namun perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk saat mereka terjebak di kereta yang dipenuhi oleh zombie. Oke guys, daripada spoiler di awal, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, tolong pasang handsfree, cari posisi rebahan yang pas, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan ini dia, Train to Busan. Film dimulai dengan memperlihatkan pintu masuk tol di daerah Jinyang yang tampak sedang diblokade. Dan terlihat bapak-bapak yang menggunakan APD lengkap sedang menyemprotkan cairan disinfektan. Ternyata sebelumnya telah terjadi kebocoran wabah biologis dari sebuah pabrik di daerah ini. Lalu om-om pengemudi pickup tampak sedang ngomel-ngomel karena mobilnya disemprot. Para petugas pun berkata bahwa ini hanya kebocoran kecil, jadi masyarakat sipil tidak perlu takut. Daerah yang terkena wabah biologis telah dikarantina oleh pemerintah agar wabah tersebut tidak menyebar kemana-mana. Tak lama berselang, saat mobil melaju, ia tak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas. Om-om supir itu pun turun untuk mengecek hewan yang ditabraknya tadi. Tahu kalau rusa itu sudah tewas, pada akhirnya supir itu pun langsung pergi dari sana. Tak lama setelah supir itu pergi, tiba-tiba rusa tersebut bangun lagi dengan mata yang sudah berubah menjadi putih. Oke, sedikit informasi bahwa rusa itu sudah berubah menjadi zombie akibat kebocoran wabah. Kemudian scene berganti pada seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan bernama Sok-woo. Tampak ia sedang melihat sebuah berita, banyak ikan mati secara misterius di waduk Jinyang. Saat itu ia tidak terlalu mempedulikan berita tersebut. Lalu ia bertanya pada salah satu stafnya, hadiah apa yang cocok untuk anak-anak zaman now. Sedikit informasi, Sok-woo adalah seorang pria pekerja keras namun memiliki sifat yang egois. Sifat egoisnya tersebut membuat sang istri muak dan lebih memilih untuk pisah rumah dengan Sok-woo. Oke, lanjut. Kini Sok-woo tinggal bersama ibunya dan anaknya yang bernama Su-an. Dirinya selalu saja sibuk dengan pekerjaannya sehingga hal tersebut membuatnya jarang menghabiskan waktu bersama dengan anaknya. Ternyata hari itu adalah ulang tahun anaknya. Sok-woo mencoba menghibur anaknya dengan memberi sebuah hadiah berupa Nintendo Wii. Sayangnya saat itu Su-han hanya mau skin dari Mobile Legends Bang Bang dan FF karena ia sudah pernah mendapatkan hadiah yang sama tidak lama sebelumnya. Kemudian Su-an meminta Sok-woo untuk mengantarkannya ke rumah ibunya di Busan. Dirinya sangat ingin merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan ayah dan ibunya. Awalnya Sok-woo menolak, tapi setelah melihat video yang direkam oleh ibunya, ia memutuskan untuk mengantar Su-an pagi-pagi agar ia bisa kembali bekerja di siang harinya. Keesokan harinya, mereka berdua pun pergi ke Busan dengan menggunakan kereta KTX 101 di stasiun Seoul. Di saat semua penumpang sudah berada di kereta, tiba-tiba ada tante-tante dengan gelagat yang aneh masuk ke dalam kereta tanpa sepengetahuan petugas yang ada di sana. Ia langsung bersembunyi di salah satu kamar mandi dan kelihatannya orang ini telah terinfeksi dan sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya kenapa virusnya bisa menyebar ke daerah Seoul padahal wilayah Jinyang sudah dikarantina lebih awal. Nah, jawabannya adalah dari rusa yang ada di awal cerita tadi. Rusa itulah yang telah menyebarkan virus tersebut ke berbagai wilayah dengan cara menggigit para warga. Oke, lanjut. Saat Su-an sedang duduk santai, dirinya melihat orang-orang di stasiun kereta telah diserang dengan cara yang aneh. Ia pun ingin memberitahu ayahnya, tapi saat itu Sok-woo sedang tidur. Saat Su-an sangat ingin ke kamar mandi, ia pun pergi ke toilet tanpa memberitahu ayahnya. Di toilet, petugas kereta menemukan penumpang gelap yang sedang bersembunyi. Ia adalah seorang gelandangan. Kita sebut saja namanya Udin. Udin terus saja komat kamit mengatakan bahwa semua orang akan segera mati. Karena toilet itu dijadikan tempat persembunyian oleh Udin, Su-an pun pergi mencari toilet lain. Saat ia menemukan toilet lain, lagi-lagi toilet itu dijaga oleh bapak-bapak bernama Sang-hwa, yang sedang menunggu istrinya yang bernama Song-kyu. Pada akhirnya, Su-an pergi ke toilet yang letaknya lumayan jauh dari tempat duduknya. Sementara itu, Sok-woo yang terbangun menyadari bahwa anaknya, Su-an, tidak ada di sampingnya.
Tak lama setelah itu, Soku ditelepon oleh salah satu stafnya yang berkata bahwa telah terjadi penyerangan yang aneh di sekitar Seoul. Terlihat di TV menyiarkan bahwa terjadi penyerangan besar-besaran yang membuat semua warga panik. Mendengar hal itu, Soku segera pergi untuk mencari Suhan. Di lain sisi, wanita yang sudah terinfeksi mulai berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang ada di gerbong itu. Ketika semua orang panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri ke arah gerbong depan, Soku melanjutkan mencari Suhan dan melihat dengan matanya sendiri bahwa para zombie menyerang manusia yang ada di depannya. Suhan yang ternyata ada di belakang ayahnya langsung memanggilnya untuk segera pergi dari gerbong ini. Sekarang terlihat Sangwa dan istrinya berusaha lari dari kejaran zombie. Akan tetapi saat Sangwa tiba di gerbong tempat Soku berada, karena panik Soku malah menutup pintu gerbongnya. Tapi untungnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam gerbong itu, walaupun akhirnya terjadi sedikit cekcok, karena Sangwa yang merasa kesal dan ingin mengajar Soku. Tapi Songkyong menghentikannya karena semua orang saat ini sedang panik dan kebingungan dengan makhluk apa yang mereka hadapi. Tak lama setelah itu, Soku mendapat telepon dari ibunya meminta Soku untuk menjaga Suhan dengan baik-baik. Sepertinya ibu Soku sudah terinfeksi dan ia mencoba mengatakan kata-kata terakhirnya. Setelah teleponnya ditutup, Soku hanya bisa terdiam dan menerima kenyataan bahwa kini ibunya telah tiada. Ia tidak bisa mengatakan apapun ketika Suan menanyakan kabar neneknya itu. Kemudian masinis mengumumkan bahwa mereka tidak bisa berhenti di stasiun Chonan karena situasi yang tidak memungkinkan. Tapi salah satu penumpang bernama Yoon Suk tetap bersikeras untuk berhenti di stasiun Chonan. Seluruh media kini menyoroti pandemi zombie yang telah menyebar ke seluruh wilayah Korea Selatan. Kemudian masinis mengumumkan bahwa mereka akan berhenti di stasiun Daejeon karena telah diamankan oleh pihak militer yang berjaga di sana. Tak lama setelah itu, Soku menelpon temannya yang bernama Letnan Ming untuk menanyakan apakah stasiun Daejeon masih aman. Letnan Ming menjawab bahwa sampai di sana mereka akan dikarantina. Karena Soku membawa Suan, ia pun meminta kepadanya untuk mengamankan mereka berdua dan menjanjikan imbalan kepadanya. Letnan Ming menerima tawaran tersebut dan menyuruh Soku agar tidak keluar dari gerbang utama dan menunggu di bagian timur stasiun. Setelah sampai di stasiun Daejeon, terlihat stasiun itu sangatlah sepi dan tidak terlihat satupun orang yang ada di sana. Ketika para penumpang yang selamat turun dari kereta, Yeon Suk yang merupakan kepala perusahaan Salin Express menemui masinis yang memberitahu bahwa kota Daejeon telah dikarantina. Yeon Suk pun meminta mereka untuk pergi ke Busan karena rutenya belum ditutup. Tetapi masinis ingin mengumpulkan orang-orang yang terlanjur turun di stasiun terlebih dahulu. Di sisi lain, mereka pun segera masuk ke dalam stasiun untuk segera diamankan. Tetapi, mereka melihat seluruh tentara yang berjaga di sana telah berubah menjadi zombie. Keadaan pun menjadi bertambah parah dan kacau balau. Putrinya hampir saja tergigit zombie, untung saja di sana ada Sangwa berhasil menyelamatkannya. Songkyong membawa Suan kembali ke kereta, sedangkan Sangwa dan Soku terpisah dari yang lainnya karena berusaha menutup pintu agar zombie tidak mengikuti mereka. Namun, hal tersebut tidak berhasil karena pintu kacanya tiba-tiba pecah. Kini yang tersisa hanya Soku, Sangwa, dan Yongguk yang berusaha untuk masuk ke dalam kereta yang sedang berjalan. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil masuk ke gerbong nomor 9. Mereka bertiga pun mencoba untuk menghubungi orang-orang terdekatnya. Yongguk mencoba untuk menelpon temannya yang bernama Jin Hye. Ternyata, Jin Hye berada di gerbong nomor 15 bersama dengan para penumpang lainnya. Kemudian, Sangwa mencoba untuk menghubungi istrinya. Ternyata, Songkyong berada di gerbong 13 yang berisi banyak zombie, bersama dengan Suan, Nenek Injil, dan Udin. Mengetahui hal tersebut, mereka bertiga berencana menerobos 3 gerbong penuh zombie untuk menyelamatkan mereka yang berada di gerbong 13. Dengan bersusah payah, pada akhirnya mereka berhasil sampai pada gerbong 13. Di sini mereka berencana melewati satu gerbong lagi untuk sampai ke gerbong 15, di mana tempat tersebut merupakan tempat para penumpang yang masih selamat. Lalu Yongguk memberitahu Jin Hye bahwa dirinya dan orang-orang yang selamat lainnya akan pergi ke gerbong 15. Jin Hye pun senang dan segera memberitahu semua penumpang yang ada di gerbong itu. Namun, Yeon Suk menolak untuk memasukkan para penumpang dari gerbong lain, karena ia berpikir mungkin saja mereka sudah terinfeksi oleh virus zombie. Para penumpang pun mendukung perkataan dari Yeon Suk. Sementara itu, mereka yang dari gerbong 13 berusaha melewati gerbong penuh zombie untuk bisa mencapai gerbong 15. Sokwoo memancing mereka untuk menjauh dengan melempar sebuah tas.
Di sini, Soku pun menyadari bahwa para zombie tidak dapat melihat mangsa dalam kegelapan. Mereka hanya menggunakan indera pendengaran. Tapi sialnya, Udin secara tidak sengaja menginjak kaleng sehingga para zombie menyadari keberadaan mereka semua. Ketika sudah sampai di gerbong 14, ternyata pintu masuk menuju gerbong 15 dengan sengaja dikunci oleh Yeonsuk dan para penumpang lainnya agar mereka tidak bisa masuk. Di sini, orang-orang yang berada di gerbong 15 dengan tega dan sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Akibat dari ulah penumpang di gerbong 15, Yongguk bersusah payah untuk memecahkan pintu kaca yang menghalanginya. Sedangkan Sangwa dan Soku berusaha menahan para zombie agar mereka tidak masuk. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam gerbong 15, walaupun harus kehilangan dua orang yaitu si nenek bernama Injil dan si pemberani bernama Sangwa. Di detik-detik akhir hayatnya, Sangwa dengan sukarela mengorbankan dirinya untuk menghalau para zombie agar tidak menyerang mereka. Songkyong yang melihat pengorbanan suaminya itu hanya bisa menangis. Ketika mereka sudah berhasil masuk ke dalam gerbong 15, Soku tidak segan-segan memukul Yeonsuk karena dirinya tahu orang inilah yang telah menghasut para penumpang. Tapi para penumpang di gerbong 15 meminta mereka untuk pergi ke gerbong depan karena para penumpang lain takut jika mereka telah terinfeksi. Setelah mereka pergi ke gerbong depan, para penumpang di gerbong 15 lalu mengikat pintu dengan kain yang tujuannya agar Soku dan yang lainnya tidak bisa membuka pintu. Ketika orang-orang sibuk untuk mengikat pintunya, tanpa mereka sadari, Nenek Jonggil membuka pintu gerbong belakang yang di dalamnya penuh dengan zombie. Seketika para penumpang di gerbong 15 dimukbang oleh zombie-zombie yang menerobos masuk. Hahaha, rasain makan tuh zombie. Kini hanya tersisa Yeonsuk dan salah seorang kondektur yang berdiam diri di kamar mandi. By the way, alasan Nenek Jong-il membuka pintu gerbong berisi zombie karena dirinya merasa bersalah karena tidak bisa melindungi kakaknya sendiri, yaitu Injil. Selain itu, Nenek Jonggil juga merasa geram dengan orang-orang di gerbong 15 yang tidak berperi kemanusiaan yang mengakibatkan kakaknya mati. Sementara itu, mereka yang berada di gerbong depan hanya bisa menyaksikan karma yang menimpa para penumpang di gerbong 15. Kemudian, Soku menerima telepon dari karyawannya yang bernama Kim. Kim memberikan informasi bahwa semua kejadian ini terjadi akibat proyek yang dijalankan perusahaan Soku, yaitu Yeti Biotech yang mengalami kebocoran. Mendengar hal itu, Soku pun menangis karena ia merasa bahwa dirinya juga bertanggung jawab atas kejadian yang mengakibatkan banyak korban. Tak lama setelah itu, kereta yang mereka tumpangi terhambat di stasiun Daegu. Masinis pun memberi pengumuman untuk segera keluar dari kereta dan menyuruh orang-orang yang berhasil selamat untuk mengikutinya menuju kereta yang baru. Sementara, Pak Kampret ini masih terjebak di gerbong penuh zombie. Dengan sengaja ia mengorbankan Mas Pramugara sehingga ia berhasil keluar. Tiba-tiba saja terjadi kecelakaan kereta yang membuat Yongguk dan Jinhye terpisah dengan yang lainnya. Melihat hal itu, Yongguk dan Jinhye pun pergi karena mengira Sokuk dan yang lainnya telah mati terhimpit oleh gerbong kereta itu. Tapi sialnya, Bapak Kampret ini datang dan langsung mendorong Jinhye ke arah zombie sehingga membuat Jinhye menjadi terinfeksi. Yongguk yang kaget mencoba menolong Jinhye, namun semuanya telah terlambat. Jinhye telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Yongguk. Setelah si kampret itu mencelakai Yongguk dan Jinhye, ia pun segera menuju ke kereta yang baru. Saat ia berlari, tiba-tiba saja ia terjatuh dan zombie mulai berdatangan ke arahnya. Masinis kereta yang mengetahui Yeonsuk dalam bahaya mencoba untuk membantunya. Tetapi, lagi-lagi si kampret ini mengorbankan masinis agar dirinya bisa selamat dari kejaran zombie. Emang dasar kampret. Sementara itu, Soku, Suan, Songkyong, dan Udin hampir tertimpa kereta yang penuh dengan zombie. Lalu, Soku melihat celah kecil yang bisa mereka lalui untuk pergi dari kereta yang hampir jatuh. Tapi para zombie yang kelaparan berhasil memecahkan kaca kereta. Melihat kondisi yang kian terjepit, si Udin rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Dengan sekuat tenaga, Soku berhasil membuka jalan dan mengeluarkan mereka berdua tepat sebelum kereta itu roboh. Di tengah kejaran zombie, mereka berusaha menggapai kereta yang tengah melaju. Sampai akhirnya mereka berhasil naik ke kereta tersebut. Tapi, ketika mereka hendak masuk ke ruang kemudi, ternyata di dalamnya sudah ada Yeonsuk yang akan berubah menjadi zombie. Hal itu membuat tangan Soku tergigit ketika ia berusaha mencegah Yeonsuk yang hendak menyerang Songkyong. Sebelum berubah menjadi zombie, dirinya lalu memberitahu Songkyong tentang tuas rem dan menyuruhnya untuk menarik tuas itu ketika nanti mereka sudah sampai di kota Busan. Suan, yang melihat ayahnya telah terinfeksi, menjadi sangat bersedih.
dan meminta ayahnya untuk tetap berada di sisinya. Namun, demi menyelamatkan putrinya, Soku mengucapkan kata-kata perpisahan dan langsung menjatuhkan dirinya dari kereta. Kini hanya tersisa mereka berdua, yaitu Song Kyung dan Suan yang akan melanjutkan perjalanannya ke Busan. Mereka berhenti di sebuah terowongan yang gelap dan berjalan menuju wilayah perbatasan Busan. Tampak dua tentara mengarahkan senjata api dan siap menarik pelatuknya. Untungnya, para tentara menyadari bahwa mereka adalah manusia dan langsung membawanya ke tempat yang lebih aman. Dan film pun berakhir. Menurut saya, poin paling utama dalam film ini adalah nilai kasih sayang. Kasih sayang yang tulus membuat Soku dan rekan-rekannya berusaha sekuat tenaga agar mampu melindungi anak dan istrinya, meskipun pada akhirnya harus tewas. Walaupun begitu, membuat pengorbanan mereka menjadi bernilai, tidak sia-sia. Untuk mencapai tujuan, tidak mungkin seseorang tidak mengorbankan sesuatu, karena di setiap pilihan tentu saja ada pengorbanan. Oke guys, sekian dulu review film Train to Busan 2016. Jangan lupa like, share, and subscribe.